Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita break, mari kita lanjutkan beberapa saat. Ada pertanyaan berikut nanyakan bahwa bermula dari informasi yang mengatakan bahwa di dalam Ahlul Bait tidak ada qiyas. Sementara qiyas itu seakan-akan tidak dapat dihindari karena mengeterapkan kaidah yang umum kepada yang khusus. Terus apa letak perbedaannya? Terus bagaimana penjelasannya? Qiyas itu sebenarnya sebenarnya banyak sekali dalam usul fikih ahli sunnah wal jamaah saudara kita. Yang jelas tidak diperbolehkan itu seingat saya yang disebut qiyas tamtsil. Qiyas itu banyak, salah satunya qiyas tamtsil. Qiyas tamtsil ini adalah misalnya kita menjumpai satu benda yang tidak ada di zaman Nabi. Kata mereka tentu ini tidak ada hukumnya, sementara harus dihukumi. Bagaimana cara menghukumi? Di analogi, di qiyas, yakni mencari benda yang mirip dengan benda tadi, yang mempunyai ciri-ciri sama dan yang sudah mempunyai hukum. Kemudian hukum itu dipindah kepada atau juga ditransfer atau juga ditetapkan bagi benda yang tidak mempunyai hukum tadi. Nah, ini di dalam Ahlul Bait tidak dibenarkan. Kenapa? Bermula dulu pernah saya pikir satu malam saya bahas itu, tapi mungkin sudah lama sekali. Dalam Ahlul Bait harus diyakini bahwa Islam itu sudah mempunyai hukum yang lengkap. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada hari kiamat. Maka itu Quran dan hadis harus sudah memuat segala hal, termasuk jalan-jalan, termasuk perang bintang dan seluruhnya. Nah, jadi harus ada. Kalau kita meyakini qiyas, berarti kita meyakini bahwa hukum Islam belum lengkap. Maka itu harus dipinjam kepada benda-benda atau sesuatu yang sudah punya hukum. Nah, terus bagaimana jalan keluarnya kalau memang itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis? Di sini yang dikatakan ijtihad itu dalam Ahlul Bait. Juga yang lain-lain ya, baik yang ada di zaman Nabi atau tidak ada di zaman Nabi, itu dikatakan sebagai ijtihad. Maksudnya orang yang sudah mempelajari agama atau syariat ini secara detail dan lama, yang sudah dapat taufik sampai kepada derajat ijtihad, dia ini harus mampu mencari hukum itu dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu yang dikatakan ijtihad. Yakni sebagian saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ijtihad itu yaitu menghukumi sesuatu dengan akal dan karena tidak ada di Quran dan di hadis. Bermula dari satu hadis, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, Mu'ad bin Jabal, bagaimana kau menghukumi sesuatu ya Mu'ad? Dengan Quran ya Rasulullah. Kalau enggak ada di Quran bagaimana? Dengan hadis. Kalau enggak ada di hadis, ya saya tanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau juga enggak ada, saya berijtihad dengan pikiran saya. Nah, ijtihad macam ini enggak ada di Ahlul Bait. Sebab keyakinannya adalah agama Islam ini harus sudah memuat seluruh peristiwa yang akan ada di zaman-zaman sekarang ini. Maka dari itu mujtahid harus memantau itu, mencari dasar hukum itu di Quran dan hadis, begitu, dan mengeluarkan hukumnya untuk misalnya perang bintang, operasi kelamin, bayi tabung dan sebagainya. Minta contoh satu semacam bayi tabung ya, atau operasi kelamin. Menurut fatwa Imam Khomeini dibolehkan operasi kelamin itu. Dan kalau sudah dirubah kelaminnya, hukumnya adalah hukum kelamin. Saya ulangi lagi, salah satu peristiwa baru yang dihukumi, kan, misalnya semacam bayi tabung. Tadi operasi kelamin. Imam mengatakan dibolehkan dan hukumnya sudah hukum dengan hukum yang kedua, yakni kalau laki-laki jadi perempuan, kalau perempuan jadi laki-laki, maka dia harus berhukum dengan hukum kelamin yang sudah dirubah itu. Kemudian dia boleh kawin kalau sudah dioperasi. Misalnya laki-laki dirubah jadi wanita, kemudian dia boleh kawin.
dengan seorang laki kalau sudah mempunyai hamil wanita. Ala kulli hal, barang siapa yang merubah silahkan. Kalau Anda menanyakan hukumnya ke saya, dalilnya misalnya, sangat misal saya tidak dapat mengurai ya. Karena apa? Karena yang biasa kami lakukan adalah semacam yang diterapkan di dalam umumnya sehari-hari, yaitu bertaklid seorang yang awam, bertaklid kepada mujtahid. Memang pertanyaan itu perlu dalam diskusi, walaupun tidak mungkin kita memahami hadis itu kalau belum mujtahid. Jadi ayat dan hadis yang menyangkut hukum mustahil dan hil bahwa kita memahami. Tetapi tidak jelek dan tidak salah sekedar untuk jadi diskusi, tetapi jangan sampai dengan dalil itu kita dapat menghukumi ini. Sehingga pernah saya dengar bahwa kalau bukan seorang mujtahid mengeluarkan fatwa, haram hukumnya sekalipun fatwanya itu benar. Salah satu contoh lagi semacam bayi tabung. Imam membolehkan bayi tabung itu asal mani dan ovum itu dari sepasang suami istri. Kemudian perbankan juga, cuman agak sulit sih kalau mengenai bank. Imam menulis mengenai ekonomi ini fatwa yang disarahi juga sebanyak 6 jilid dan saya belum mempelajarinya. Maaf. Ya, silakan. Iya, jadi contoh tadi yang saya bawakan operasi kelamin itu fatwa Imam Humaini. Iya, itu saya nggak bisa. Tidak ada di dalam risalah Amalia itu biasanya nggak ditulis dalilnya, nggak ada. Jadi hanya ditulis hukumnya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini berhubungan dengan usul dokter bahwa beliau ingin tahu muamalah menurut Ahlul Bait ini, dan beliau mengusulkan bahwa mungkin alangkah baiknya kalau setiap diskusi kita 5, 10 atau sampai 15 menit saya diminta untuk menjelaskan mengenai fikih. Enggak, jadi boleh 5, boleh 10, boleh 15. Ya jamaah, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sesuai dengan usulnya itu, saya akan memulai pada malam ini sesuai dengan permintaan juga dari awal, ini dari bab taklid, tapi secara ringkas ini tentunya. Dalam Ahlul Bait orang dibagi menjadi 3. Dia sampai ke derajat mujtahid, ya, derajat ijtihad, dan orangnya disebut mujtahid. Ada yang disebut mujtahid, ada yang disebut awam. Apa yang disebut ijtihad atau orang yang disebut mujtahid? Yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang dalam tentang Quran dan hadis, tahu naskah mansukhnya, tahu sahih lemahnya, sehingga dia mampu menarik kesimpulan hukum. Ini yang namanya mujtahid. Nah, mujtahid ini dalam beramal harus melakukan sesuai dengan pikirannya dia. Artinya sesuai dengan ijtihad dia yang dia pahami dari Quran dan hadis. Haram bagi mereka untuk taklid kepada orang lain. Mujtahid adalah orang yang belum sampai kepada derajat ijtihad, namun dia banyak mengetahui fatwa-fatwa yang hati-hati. Sebab dalam Ahlul Bait itu terkenal istilah ihtiyat. Jadi misalnya dikatakan dalam fikih, umpamanya bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam ruku itu sekali cukup, tapi hati-hatinya 3 kali. Itu sering terjadi begitu. Orang yang mujtahid ini orang yang mengetahui banyak tentang mujtahid, tentang hati-hati tadi. Nah, dia boleh tidak taklid. Dia boleh mengamalkan yang hati-hati tadi. Dia pantau seluruh fatwa mujtahid yang ada sekarang, 10 mujtahid, dia ambil hati-hatinya seluruhnya itu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi orang ini katanya Imam sedikit, sebab memang harus pandai juga. Yang ketiga, orang awam yang tidak sampai kepada ijtihad atau tidak sampai kepada mujtahid. Mereka ini diwajibkan taklid, mengikuti secara mutlak 100% dari seorang mujtahid. Nah, mujtahid itu ada syarat-syaratnya.
Salah satunya tidak melakukan dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Tidak boleh melakukan dosa. Dan harus zuhud, harus wara', dan juga tidak boleh mempunyai sifat pelupa. Pelupa yang lupa. Ya, kalau pelupa sementara kemudian dia ingat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pelupa yang lupa apa, katanya istilah kami Jawa Timuran, lupa apa, ini gugur sudah kemustahidannya. Dia harus mengumumkan lagi bahwa dia sudah bukan mustahid. Ala kulli hal. Dan saya dengar-dengar di Indonesia ini kira-kira ada 3 orang sudah ngaku mustahid. Mudah-mudahan segera ketahuan bolongnya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Nah, sebab kita sering berdoa ya, Allahumma arinil haqqa haqqa atau wa arinil batila batila. Jangan sungkan kita mengetahui yang batil itu. Sebab kalau kita nggak tahu yang batil ada di sini umpamanya, kita nggak bisa menjauhi yang batil itu. Tapi kalau kita yang tahu, oh batil ini ada di sebelah sana, pada orang itu batil itu, orang ini enggak. Nah kita bisa mengikuti orang ini dan tidak mengikuti orang itu. Agar ketimuran kita ini harus dikritik sedikit. Kita ini terlalu husnuzon, sehingga semuanya baik. Kalau begitu nggak ada bedanya nanti mana yang hak dan yang batil. Ala kulli hal. Ringkas-ringkasan, tol-tolan. Nah caranya sudah jelas ya mustahid itu. Nah sekarang bagaimana kalau mustahid hukum mustahid bagaimana? Hukum mustahid ini wajib kifayah. Seluruh dunia dari umat Islam ini harus ada minimal 1. Kalau tidak ada mustahid maka seluruh kaum muslimin khususnya orang Syiah wajib belajar agama. Kalau sudah ada mustahid 1 saja maka sudah kifayah. Sebagian orang belajar sudah cukup. Jadi yang lain tetap dalam bisnisnya dan saling mendukung. Ala kulli iya, jadi harus sami'na wa ata'na. Enggak pakai dalil karena yang paham dalil hanya mustahid. Mustahid aja belum paham dalil itu. Sebab untuk mengetahui dalil dari Quran hadis itu harus banyak. Jadi kalau kita tahu surah Al-Baqarah aja enggak paham kita. Kita baca surah Al-Baqarah 1 ayat harus digabungkan dengan sekian ayat. Harus dihubungkan dengan sekian iklim. Sampai guru saya mengatakan, saya dulu, dia orang Arab, saya dulu sebelum belajar Bahsul Kharij, jadi di kelas tinggi, di sana ada 3 tahapan ya, kelas Mukaddimah, tengah, dan tinggi. Mukaddimah ini 4-5 tahun, tengah 9 tahun, tinggi kadang-kadang 25 tahun, baru nanti jadi mustahid. Kumpulkan semua berapa itu? Guru saya mengatakan, saya sebelum masuk kelas tinggi, saya baca hadis paham banget, yang saya orang Arab, paham banget saya. Tapi ketika saya masuk kelas tinggi, saya tahu kalau saya nggak paham. Sebab satu hadis katanya bisa bermakna dan mengeluarkan hukum 15 hukum. Hadis ini kalau digabung dengan surat Al-Baqarah ayat sekian maknanya jadi begini. Hadis ini kalau digabung dengan hadis sahih lain yang dikasih yang ayat jilid sekian ini maknanya jadi begini. Hadis ini kalau digabung dengan surat Yasin yang ayat sekian maknanya jadi begini. Hadis ini kalau di musim panas jadi makruh. Hadis ini kalau di musim panas jadi haram. Tadi musim panas ya. Musim dingin jadi haram misalnya. Hadis ini kalau di musim semi jadi begini. Sampai 15 hukum bisa keluar dari satu hadis. Maka itu kalau di Syiah ya seperti misalnya siapalah yang penting seperti Rabbul Alamin kan. Hafizahullah kemudian dia pidato menurut saya haram karena begini-begini, orang semua bubar itu. Hatta cintanya luar biasa. Bubar enggak dengerin ceramahnya. Karena dia belum mustahid. Dan akan diserbu oleh ribuan ulama. Salam. Nah, jadi mustahid itu cukup 1 di dunia ini, ya kan? Nah, bagaimana kalau lebih dari 1? Bagaimana cara taklid? Imam memfatwakan taklid kepada yang lebih pandai. Tapi syarat-syarat yang lain harus ya, jadi tidak melakukan dosa dan sebagainya, ya kan? Pilih yang paling pandai. Kalau sama paling pandai, pilih yang paling zuhud. Ini misalnya 10 ada 100 mustahid, yang paling pandai ada 5, sama ini kaliber kepandaiannya. Pilih yang paling zuhud. Kalau zuhudnya sama, boleh. Sebagian dari A, sebagian lagi dari B, sebagian lagi dari C, dan seterusnya. Nah, dan taklid ini nggak boleh dari awal ya. Kalau kita mau taklid nggak boleh kepada orang yang sudah mati.
salah satu syarat mujtahid harus hidup yang kita taklidi itu. Kemudian ya, kalau orang itu sudah mati, dilihat yang hidup ini mengizinkan enggak terus sama si mati ini. Kalau mengizinkan boleh, asal si mati itu tetap masih yang paling pandai. Tapi kalau ada generasi muda atau yang hidup tuh lebih pandai dari dia, wajib hukumnya pindah kepada yang lebih pandai. Untuk mengetahui bagaimana yang lebih pandai, ulama yang mengetahui. Minimal disaksikan 2 orang ulama. Untuk mengetahui bagaimana dia ini tidak melakukan dosa, kita melihat lahiriahnya. Tugas kita begitu. Tapi mustahid itu harus menuju dirinya. Kalau dia tidak mustahid, kalau dia melakukan dosa, dia tidak boleh nulis fatwa untuk ditaklidi orang. Nah, haram hukumnya. Kita yang mau taklid ya memeriksa secara lahiriah atau disaksikan oleh 2 orang yang tidak melakukan dosa, yang kita tahu dia mutadayyin, melihat orang itu tidak melakukan dosa. Ala kulli hal. Ini bab taklid selesai. Sekarang bab taharah. Pertama kita bahas najis. Najis ada 11. Kan? Najis ada 11. 1 ya, berak dan kencing. Berak, kencing dan mani. Tapi berak kencing ini dari manusia dan binatang yang haram dagingnya dan tidak mengeluarkan darah kalau disembelih, tidak menekan, nafsu sa'ilah. Jadi yang najis ini, kotoran ini, ya, berak dan kencing ini dari manusia atau dari binatang yang haram dagingnya. Dan kalau disembelih itu menekan darahnya, menekan muncrat, itu biasanya disebut nafsu sa'ilah. Seperti cecak, ini seandainya saya yakin dia haram ya. Cecak itu kotorannya enggak najis walaupun dia haram. Kenapa? Karena kalau kita sembelih darahnya enggak keluar menekan. Enggak. Darahnya menekan tapi dagingnya halal, kayak kambing. Kotorannya nggak najis. Kemudian enggak. Terus kemudian atau dia ini, ya kan? Dia ini halal, ya kan? Dia tadi kriterianya ya. Dia ini kalau kriteria kenajisannya, kotorannya itu harus pertama apa? Dia ini binatang yang haram. Di samping itu kalau disembelih menekan darahnya. Jadi kalau dia tidak haram dan tidak menekan darahnya, kotorannya tidak najis. Iya, kalau binatang itu tidak haram dan tidak menekan darahnya, ya, tidak memancar atau sekalipun memancar, tidak sekalipun memancar, asal dia dagingnya halal, kotorannya bersih. Artinya tidak najis. Ya kotor-kotor secara kesehatan biasa, tapi hukum najasahnya enggak. Itu yang satu kedua. Yang ketiga mani. Mani dari manusia atau binatang yang kalau disembelih darahnya muncrat, baik dagingnya haram atau dagingnya halal. Mani kuda, mani kambing najis, mani manusia najis. Jadi mani itu dari manusia atau dari binatang yang kalau disembelih dagingnya darahnya muncrat, baik dia itu dagingnya halal atau dagingnya haram, najis. Itu yang ketiga. Yang keempat darah. Darah ini najis dari binatang yang kalau disembelih muncrat darahnya. Misalnya kambing kena duri kakinya, kok kakinya? Iya, kaki atas, betisnya kena duri atau kena pisau keluar darah, najis. Atau kita gigi keluar darah, najis. Tangan kena pisau, najis. Ini darah dari manusia atau dari binatang yang kalau disembelih darahnya menekan, itu najis. Kalau darah daripada orang manusia ini atau darahnya yang menekan pindah kepada binatang yang darahnya tidak menekan, hukumnya jadi bersih. Kita digigit nyamuk, tapi kalau menurut banyak ahli Larapi, kalau sudah agak lama, kalau masih sebentar terus kita bunuh dia, darahnya najis. Tapi kalau sudah agak lama, itu sudah betul-betul pindah kepada binatang yang tidak muncrat darahnya, kan gitu toh. Walaupun dia asalnya punya manusia. Nah kalau sudah pindah begitu bersih.
Berapa sudah? 4 ya? Enggak, berak, kencing, mani, darah. 4 sudah. Oh iya, itu 1, 2. Ya? Iya. Oh begitu. Iya deh. Kencingnya bayi itu tetap najis. Iya, sekalipun hanya dalam susuan, cuman khusus untuk penjaga bayi ya, itu dibolehkan dia mencuci bajunya sekali sehari. Kalau si bayi tadi belum makan apa-apa kecuali susuan. Nah itu sekali sehari harus dicuci bajunya. Tapi enggak, di kita tetap najis itu, cuman diizinkan dia mencucinya sekali. Mencucinya nyuci beneran. Itu lagi. Tadi sudah katakan bahwa mani itu apa hukumnya? Najis. Yang najis itu baik keringnya atau basahnya tetap najis. Nah, kering atau basah ini berhubungan dengan pindahnya najis ini. Nanti akan kita bahas dari hukum najis, di cara berpindahnya najis. Itu sudah ada berapa ya? 4 ya. Kemudian mayyitah atau bangkai. Bangkai ini baik keseluruhan atau sebagian itu najis, tapi dari binatang yang kalau disembelih muncrat darahnya. Misalnya kulit kita terkupas pisau, kulit tangan ini waktu kita ngiris bawang terkupas, memisahkan diri dari tangan kita, itu najis, bangkai itu. Atau di bibir ini belum waktunya lepas kita tarik-tarik, kita paksain, itu najis. Ya. Kalau bangkai orang lain hukumnya. Nah, kalau dia masih belum, kalau dia sudah dingin tapi belum dimandiin, kalau kita pegang dia kita harus mandi kayak mandi janabah. Kalau di Syiah ya, itu nanti ada hukum mandinya. Ini belum lagi. Kalau belum dimandiin dan sudah dingin, kalau masih basah, kalau masih hangat kita pegang, kita nggak perlu mandi seperti mandi janabah. Nanti ada hukum mandi itu nanti. Bangkai ini misalnya dari binatang, bukan misalnya, bangkai ini yang najis dari binatang yang kalau disembelih darahnya muncrat. Bangkai ini baik keseluruhan tubuhnya atau sesuatu yang terpisah dari binatang yang muncrat darahnya tadi, walaupun dia belum mati. Kayak misalnya orang ketabrak kereta api, tidak mati, tapi geriginya atau betisnya pisah, itu bangkai. Atau kuda misalnya ya, kakinya pisah itu dari badannya, itu bangkai namanya, najis. Berapa ini? Cukup enggak? Jadi yang tidak dikatakan hidup itu enggak najis, seperti bulunya, seperti rambut gitu. Hah? Iya, itu biasanya ada peristilahan dalam ini bahasa fikih. Bagaimana? Disambung lagi sudah jadi badan dia lagi, enggak najis sudah. Jadi kalau disambung lagi, kayak operasi misalnya ya, misalnya muka yang cacat tuh karena terkelupas, itu biasanya diambil dari dari pahanya. Ketika sudah nyatu ya sudah badan dia lagi, sudah najis. Berapa nih? Ya 5. Yang keenam, minuman cairan ya yang dari asal dan memabukkan. Cairan yang memabukkan itu najis, kayak bir dan sebagainya. Tapi kalau benda padat walaupun memabukkan enggak najis, kayak heroin itu enggak najis, walaupun haram dipakai ya. Ganja, tapi enggak najis. Yang najis adalah sesuatu yang dari asal cair dan memabukkan. Yang keberapa itu sudah? 6. Yang ketujuh, orang kafir. Ya, yang ketujuh orang kafir. Ya, innamal musyrikun najakun fala yaqrabu masjidil haram. Jadi orang kafir ini apa maksudnya? Ya ini ya yang tidak memeluk agama Islam. Ini namanya kafir. Tapi ingat ya, kafir ini belum tentu masuk neraka loh. Hukumnya saja najis. Dan barangkali hikmahnya ya karena orang yang kalau kafir enggak tahu tahara sudah dan sebagainya. Tapi ala kulli hal dia dihitung najis. Apapun sebabnya.
walaupun belum tentu masuk neraka. Kalau basah, itu nanti ada hukum intikalnya ya, nanti hukum najasat ada nantian. Jadi saya katakan nanti supaya nggak bingung, najis tadi yang saya sebut dan yang saya akan tambahkan nanti, kalau dia itu basah, kesentuh kepada benda, baik dia basah atau kering, maka benda tadi apa? Najis. Atau najisnya tadi kering, kayak berak misalnya, kering, tapi tangan kita basah atau ada kain, kayu basah kena kepada kotoran yang kering tadi, itu tongkatnya jadi najis, tangan kita jadi najis. Jadi kalau jabatan sama orang kafir basah, najis, jadi cuci. Cara cucinya ada sendiri, tidak sembarangan. Nanti dalam bab taharahnya. Ala kulli hal. Ada berapa ini? Orang kafir ya. Sekarang 7 nih orang kafir nih. Nah orang kafir ini yang tidak memeluk agama Islam. Sebenarnya ada lagi nih yang dihukumkan ke kafir ini. Orang Islam ada yang dihukumi najis, yaitu yang mengingkari dororiyat, yang mengingkari yang mudah-mudah. Ya, sholat itu nggak wajib, ini najis hukumnya. Jadi yang mudah diketahui kayak sholat, puasa itu kan tidak harus belajar, tahu kalau itu wajib. Ini kalau diingkari, maka orang itu dihukumi najis. Ada lagi bagian yang lain, barangkali tidak munafik saya katakan di sini. Iya kan? Yang keberapa ini sudah? Ketujuh. Yang ke-8, keringat onta yang suka makan kotoran manusia. Jadi onta yang suka makan kotoran manusia itu keringatnya najis. Memang dalam fikih Ahlul Bait itu disebut ada binatang, ya coba perhatikan, ada binatang jalal namanya. Binatang jalal ini yang suka makan kotoran manusia. Apa saja. Nah, ada hukumnya. Ada hukumnya, misalnya kita punya ayam, setiap hari dia makan kotoran manusia. Itu sebelum disembelih harus diistibro, harus dikurung, tidak boleh diberi tai manusia lagi. Ada ukurannya, kalau ayam seingat saya 3 hari, kalau kambing sekian hari. Iya, bahwa orang tua antum ke atas itu sih, orang tua antum ke atas itu. Kalau ke bawah nggak tahu. Ya, iya, kotorannya enggak, keringatnya aja. Enggak ada pakai jas-jasan. Iya. Ini sudah berapa? Saya bingung. Sudah 8. Yang ke-9. Yang ke-9 Fakko ini saya tidak tahu secara realnya. Dikatakan minuman khusus dari gandum. Kelihatannya memabukkan. Tapi barangkali di sini nggak ada itu. Wah, iya. Wah, Anda nggak tahu. Hati-hati. Minuman dari gandum. Bukan fakko. Ya mungkin sejenis. Hah? Waduh. Pokoknya minuman dari gandum. Alas. Tapi tidak semua yang dari gandum, mungkin ada jenis khusus. Kita harus tanya sama orang Arab, fakwa itu apa, atau orang Arab yang kuno. Kamus. Insyaallah kita teruskan minggu depan. Masih kurang 2 ya. Iya, kalau sudah diminta begini, insyaallah saya bawakan ke PC. Silakan. Insyaallah kita akan teruskan minggu depan, dan kurang 2 tadi mengikuti. Insyaallah saya. Kenapa kok enggak ingat sekarang? Biasanya ingat selalu. Iya, kalau saya lupa juga enggak ingat. Mudah-mudahan yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan terlimpahnya rahmat maghfirah kepada kita. Kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah lengkapi dan maafkan kita, dan kalau ada kesalahannya, mudah-mudahan Allah tunjukkan dan luruskan kita, begitu juga memaafkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami,
tunjukkanlah kebenaran sebagaimana ia, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kebatilan sebagaimana ia, dari manapun datangnya, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin bijalalika wa lutfik. Allahumma ansur al-islam wa ahlah waqtil kufar wa ahlah. Allahumma ansur al-islam wal mujahidin waqtil kufar wal munafiqin bijalalika wa lutfik wa bi Muhammadin wa alihi tahirin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.